Konkretnya di dalam hidup keluarga dan bermasyarakat kita, tidak menindas orang, tidak membuli orang, menggosipkan orang, memfitnah orang, ikut-ikutan forward kabar bohong atau hoax ya. Begitu pula kita diundang seperti Yesus untuk berbela rasa kepada mereka yang lemah dan miskin. Kalau kita dalam keluarga ada yang lemah, ada yang berkebutuhan khusus, ada yang menderita sakit, kita memberikan perhatian khusus, memberikan perhatian lebih pada mereka. Demikian pula gereja, kumpulan pengikut Yesus akan semakin hidup dan terjaga imannya kalau kita setia dengan putusan ini. Berbela rasa kepada yang lemah. Caranya apa? Mudah. Dengan merendahkan diri kita, memberi kesempatan, waktu, tempat perhatian terhormat kepada mereka yang lebih lemah daripada diri kita. Bisa mulai di parkiran, mulai di jalan, di rumah, di tempat kerja, menunjukkan kerendahan hati kita semua. Kristus telah wafat untuk kita, agar kita tetap hidup bersatu dengan Dia, maka hendaklah kalian saling menasihati dan meneguhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita di akhir hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang dilimpahkan kepada kita semua sepanjang hari. Kita persembahkan hidup dan karya kita ke hadirat Tuhan yang penuh kasih sayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya untuk kita semua. Menyadari kesabaran dan kasih setia Tuhan, marilah kita juga merendahkan diri dari Tuhan, mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita, supaya semakin layak serta dalam perjamuannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Allah sumber kehidupan kami, Engkau mengenal manusia dan menyelami lubuk hatinya. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami seturut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang.
panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur ini menjadi sangat nyata ketika kita mendengarkan Injil hari ini. Dan ini berbeda dengan perikop sebelum Injil yang kita bacakan. Sebelum perikop ini diceritakan Tuhan Yesus datang ke kampung halamannya di Nazaret. Di sana dia menyampaikan siapa identitas dirinya, apa tugas perutusannya. Di sana dia menyebutkan bahwa dirinya adalah nabi. Nabi yang dipenuhi oleh roh, yang diurapi oleh roh Allah. Dan perutusannya adalah untuk mewartakan kabar baik bagi orang miskin dan pembebasan bagi orang yang tertindas. Itu disampaikan di kampung halamannya. Setelah membaca perikop dari Nabi Yesaya, Yesus mengatakan bahwa hari ini telah terlaksana nubuat Nabi. Tetapi Yesus ternyata tidak begitu saja diterima di kampung halamannya. Dia ditolak. Maka dia berpindah, memindahkan pusat pelayanannya tidak di Nazaret, untuk menunjukkan bahwa perutusannya bukan terbatas pada kampung halamannya saja, pada kota tempat dia berasal, tetapi juga di kota-kota lain, juga untuk bangsa-bangsa lain, mulai dengan yang mau menerima tentu saja. Maka dia disebutkan di dalam Injil tadi, dia ada di Kapernaum, di daerah Galilea. Disitulah dia memulai pusat baru pelayanannya dengan memanggil para murid yang pertama dan menyampaikan kembali apa yang menjadi tugas perutusannya. Mewartakan kabar gembira bagi orang yang lemah, miskin, dan menyampaikan pembebasan
bagi orang yang tertindas, sambil tentu saja mengajak orang semakin setia kepada Allah dan kehendak-Nya. Hal itu dilakukan pada tiap hari Sabat di sinagoga. Saudara-saudara yang terkasih, hidup perwahyuan Allah itu ada dinamikanya, ya. Ada penolakan, ada penerimaan, orang percaya, ada pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Begitu pula iman kita juga mengalami pergerakan, dinamika, pertumbuhan, ya. Melalui Mazmur hari ini kita diingatkan, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ditolak oleh umatnya sendiri, ya pindah tempat. Tetap setia dengan apa yang dikehendaki Bapa, setia dengan tugas perutusannya mewartakan kabar gembira pada orang miskin, pembebasan pada yang tertindas. Bukan sekedar hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Seperti yang dilakukan Yesus di Kapernaum diceritakan hari ini. Membebaskan orang yang kerasukan setan, sebagai bentuk ketertindasan jiwa raganya. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai para murid-murid Yesus dipanggil juga ikut terlibat di dalam hidup dan perutusan Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus yang dikehendaki Allah adalah kesetiaan, keadilan, dan belas kasihan. Iman kita akan bergerak dinamis semakin tumbuh kalau kita menjaga kesetiaan kita kepada Allah dan kehendak-Nya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, wujud Allah yang kelihatan, yang bisa dikenali manusia. Kita diajak untuk setia kepadanya, setia kepada kehendak Tuhan Yesus, yang menginginkan kita semua sebagai murid-murid-Nya menjadi orang yang menjaga hidup yang adil, menjaga hidup yang berbela rasa. Konkretnya di dalam hidup keluarga dan bermasyarakat kita, tidak menindas orang, tidak membuli orang, menggosipkan orang, memfitnah orang, ikut-ikutan forward kabar bohong atau hoax, ya. Begitu pula kita diundang seperti Yesus untuk berbela rasa kepada mereka yang lemah dan miskin. Kalau kita dalam keluarga ada yang lemah, ada yang berkebutuhan khusus, ada yang menderita sakit, kita memberikan perhatian khusus, memberikan perhatian lebih pada mereka. Demikian pula gereja, kumpulan pengikut Yesus akan semakin hidup dan terjaga imannya kalau kita setia dengan perutusan ini, berbela rasa kepada yang lemah. Caranya apa? Mudah. Dengan merendahkan diri kita, memberi kesempatan, waktu, tempat, perhatian terhormat kepada mereka yang lebih lemah daripada diri kita. Bisa mulai di parkiran, mulai di jalan, di rumah, di tempat kerja, menunjukkan kerendahan hati kita semua. Dengan keyakinan itu kita lanjutkan perayaan iman kita kepada Tuhan. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kehadiran dan penyertaan Yesus Kristus Putramu telah nyata dalam Ekaristi Kudus ini. Kobarkanlah semangat kami untuk mengusahakan keselamatan di dunia dan di akhirat nanti. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang makasih memberkati saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua orang yang kita doakan hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai, pergilah sambil muliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.